Oke, halo semua. Malam jam 9, udah terawih, udah mungkin lagi nyantai. Nongkrong-nongkrong di luar gak ada salahnya sih kalau di teras doang kan ya. Sambil ngopi, sambil dengerin musik, sambil apapun deh yang bikin lo mendingan gitu daripada di kamar terus atau di rumah, di dalam rumah terus. Ramadan udah hari ketiga, udah lumayan lah ya. Soalnya udah terbiasa dengan semua hal yang ya ulang-ulang dari pagi, dari sahur, terus ketemu pagi, ketemu siang, ketemu sore, buka puasa, malam, tidur, gitu lagi terus. Dan semoga kita semua bisa tetap semangat sih. Kalau dibilang bahagia, jelas belum dong ya, belum disebut bahagia. Maksudnya bukan gue tidak mensyukuri ya, tapi lebih ke ya bahagia. Mungkin ada bahagianya, tapi banyaknya bete. Atau banyaknya yang gak bahagia gitu. Tapi ada bahagianya, cuma lebih banyak enggaknya. Jadi tetap semangat, tetap kuat. Itu sih kata-kata standar yang berani gue bilang. Karena kan untuk bahagia tuh masih jauh. Meskipun parameternya beda-beda, tapi gue yakin loh semuanya pasti akan sepakat bete juga dengan kondisi seperti ini. Di tengah pandemi ini, di tengah Ramadan ini, banyak banget. Hampir semua akun tuh mendadak jadi akun motivasi gitu. Tidak salah sama sekali, bahkan bagus banget seperti itu. Tapi jatuhnya jadi gak realistis kalau menurut gue ya. Tiap orang kan berhak berpendapat masing-masing. Gue baru aja baca sebuah ataupun mengenal istilah toxic positivity. Toxic itu racun, positivity itu hal yang bagus. Jadi racun yang bagus gitu. Awalnya gue mikir, mana ada gitu dua kata yang berseberangan tuh disatuin kayak gini. Gue tahu itu adalah istilah psikologi gitu, dan gue paham dan itu merasakan banget sekarang istilah toxic positivity. Ya maksudnya adalah lo tahu lo lagi nggak baik-baik aja, tapi lo maksain diri lo buat lo anggap lo baik-baik aja. Oke, simpelnya gini, yang terjadi di dalam diri gue tahu wabah ini tuh memporak-porandakan rencana gue di 2020, karena banyak banget rencana gue yang ada di 2020 ini seketika porak-poranda. Awal-awal bulan pas wabah ini ada, gue mikir alam bisa kok, masih bisa harapan. Gue mau ngejar sesuatu yang sebenarnya sangat prestisius banget gitu. Udah prepare dari bulan-bulan lalu, udah dari kapan tahun gue prepare. Banyak banget prepare yang gue udah korbankan, beli ini beli itu, latihan ini kursus itu. Dan gue jujur pas awal wabah ini datang tuh gue udah feeling kayaknya ini bakal lama gitu. Terus pas dari sana gue mikir ya udah positif karena kan katanya mental health-nya harus dijaga. Gue menjaga itu. Tapi makin kesini terbukti memang wabah ini tuh nggak reda dalam waktu yang singkat. Dari situ gue mikir bahwa udahlah fix, rencana gue 2020 ini bakalan musnah. Bakalan yang nggak ada, realistis banget. Dari situ gue mulai melepaskan, jujur gue jadi malah benci untuk kursus lagi. Manusiawi ya, awal-awal gue udah tahan kayak ya udah lo tetap semangat, lo masih banyak waktu, lo bersyukur karena lo bisa latihan lebih banyak lagi buat prepare gitu. Tapi setelah mikir, temen gue yang udah dapat aja tuh putus asa, apalagi gue yang belum bersaing dalam hal ini gitu. Maksudnya belum nyoba gitu. Dari situ gue lepasin lah yang jauh dijangkau, susah dijangkau kayak gitu. Gue prioritas hal-hal yang bisa gue lakukan selama wabah ini, dan itu bisa bikin gue makin baik aja gitu. Oke lah menggerutu, oke lah mengeluh, tapi setelahnya mulai oke lagi gitu, bangkit lagi. Tapi di fase lo menggerutu dan lo mengeluhnya itu, kalau menurut gue tuh kalau lo rasain banget tuh ya udah,
lewati aja, jangan disangkal gitu. Karena pas gue baca-baca tentang hal ini, toxic positivity ini tuh, kalau misalkan lo menyangkal terus hal negatif yang ada di diri lo bakal menumpuk itu dan suatu saat bakal meledak banget. Ibarat lo tahu seseorang tuh udah bohong sama lo terus berbaik sangka sama dia, padahal udah ada buktinya. Lo tahan sakit lo sendiri, nggak dikeluarin, maksudnya nggak dikeluarin tuh, nggak coba komunikasi, nggak menerima itu sepenuh hati gitu, lo berdamai dengan diri sendiri, lo bakal meledak suatu saat. Nah ini juga yang berlaku di yang dinamakan toxic positivity ini. Dari situ gue nerima, oh ya udahlah. Awalnya gue nangis bro, gue nangis kejer kayak, oh men gitu, udah prepare lama. Tapi dari situ gue lega, hati asli, pikiran dan hati gue lega karena ya gue nerima ini ada gitu, ini dari Tuhan loh gitu, lo kita bisa apa. Oh ya udah, gue gagal deh 2020 ini untuk kesempatan ini, tahun depan nggak tahu gue masih mood atau enggak ikutan gitu. Tapi setidaknya gue selamatin dulu hati dan pikiran gue untuk tidak menyangkal kenyataan ini. Makanya yang negatif-negatif itu kalau dapat di diri lo, ya udah lo anggap, lo apa, tangkap itu, lo rasa-rasain dulu, lo biarkan diri lo istirahat dulu, lo biarkan diri lo kalah dulu, lo biarkan diri lo rehat dulu, baru lo bakalan berjalan lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan sok baik-baik aja, nggak semua tuh bisa nggak apa-apain gitu. Semua itu ada fase nggak apa-apa, semua itu ada fase untuk, ya lo emang butuh fase untuk hancur, maksudnya bakalan didaur ulang gitu si diri lo. Sorry ya, ada notice WhatsApp. Itu sih yang sebenarnya gue pengen sampein. Kalau ini terjadi sama lo, gue nitip aja, cobain deh lo terima semua kegagalan itu, kehancuran itu, kesakitan itu. Dari situ lo bakalan ya isi ulang lagi semangat. Yang penting fase yang negatif itu jangan sampai lo sangkal, lo anggap itu nggak apa-apa, maksudnya nggak baik-baik aja, aman-aman aja. Enggak, kita itu butuh yang namanya sisi untuk istirahat. Dari situ kita bakal bangkit lagi untuk lebih baik lagi, lega asli. Itu aja sih yang pengen gue omongin. Selamat rehat semuanya, selamat malam, tetap kuat, tetap semangat.